Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama kali adapun tujuan saya untuk membuat video kali ini yaitu untuk mempresentasikan hasil pemahaman saya tentang pragmatik lintas budaya. Yang mana apa itu pragmatik lintas budaya, atau apa saja aspek dalam komunikasi lintas budaya, dan apa saja yang perlu diperhatikan dalam komunikasi lintas budaya. Nah, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Rina Pane, NIM 1811010027. Kali ini saya akan mempresentasikan pemahaman saya tentang pragmatik lintas budaya. Yang sudah kita ketahui, budaya adalah sekumpulan sikap, nilai, keyakinan, dan perilaku yang sama-sama dimiliki oleh sekelompok orang yang dikomunikasikan dari sikap satu generasi ke generasi lainnya, yang berikutnya melalui bahasa atau sarana komunikasi lainnya. Menurut Koncharaningrat pada tahun 2004 mengatakan ada 7 unsur yang dapat disebut sebagai isi pokok dari setiap kebudayaan di dunia ini. Yang pertama adalah bahasa, sistem pengetahuan, organisasi lain, sistem kebudayaan di peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencarian hidup, sistem religi, dan sistem kesenian. Carly Haddon mengungkapkan, komunikasi antar budaya meliputi komunikasi yang melibatkan peserta komunikasi yang mewakili pribadi, antar pribadi atau kelompok, dengan tekanan pada perbedaan latar belakang kebudayaan yang mempengaruhi perilaku komunikasi para peserta. Nah, mungkin penjelasan budaya seperti itu yang dapat saya jelaskan. Kali ini kita akan masuk apa itu pragmatik lintas budaya. Nah, pragmatik lintas budaya adalah ilmu yang mempelajari mengenai tindak tutur, namun tidak hanya terfokus pada satu bahasa saja, melainkan tindak tutur yang dilakukan oleh lebih dari satu masyarakat penggunaan bahasa atau sebagai pengguna bahasa. Pragmatik lintas budaya sangat diperlukan untuk meneliti tindak tutur dalam konteks budaya. Ada beberapa jenis kepercayaan yang ketika diungkapkan tidak mudah diinterpretasi oleh anggota masyarakat yang lain, baik karena konsep budaya khusus atau karena metapresentasi. Dalam kata sifat lintas budaya, pengajuan dibuat bukan untuk budaya sebagai prestasi intelektual dan artistik, tetapi lebih kepada organisasi sosial dan kebiasaan sekelompok masyarakat. Contohnya seperti masyarakat Arab, contohnya kan. Dengan kata lain, budaya mengacu kepada budaya antropologi. Ada beberapa aspek budaya antropologi yang menggunakan pengaruh tertentu pada wacana yang berperan dalam sistem wacana. Nah, kali ini kita akan masuk kepada penjelasan aspek pragmatik lintas budaya. Yang pertama yaitu kultur antropologis dan sistem wacana. Antropologi berarti suatu ilmu tentang manusia, suatu istilah yang sangat tua. Dahulu istilah ini digunakan dalam arti yang lain, yaitu tentang ciri-ciri tubuh manusia, juga dalam arti ilmu anatomi. Dalam perkembangannya, dewasa ini antropologi digunakan sebagai suatu ilmu praktis untuk mengumpulkan data tentang kebudayaan daerah dan masyarakat pedesaan, sehingga dapat ditemukan dasar-dasar bagi kebudayaan nasional yang mempunyai kepribadian khusus untuk dapat dibangun suatu masyarakat dengan yang modern. Yang kedua yaitu metabahasa universal. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, metabahasa didefinisikan sebagai bahasa atau perangkat lambang yang dipakai untuk menguraikan bahasa. Dengan kata lain, metabahasa adalah bahasa untuk mendeskripsikan bahasa lain. Masalah lain dengan studi lintas budaya adalah bahasa yang kita gambarkan dalam perbedaan budaya. Bahasa yang kita gambarkan tidak diperoleh dari bahasa yang menjadi objek deskripsi. Kita memerlukan sasaran atau sejauh mungkin dan alat yang universal untuk berbicara mengenai arti dalam berbagai bahasa. Dengan kata lain, kita memerlukan sebuah metabahasa yang universal. Nah, selanjutnya yaitu yang ketiga, yaitu pragmatik antarbahasa atau interlanguage pragmatic.
Pragmatik antarbahasa membandingkan realisasi tindak tutur secara lintas budaya sebagai contohnya yaitu keluhan ditunjukkan dengan prinsip-prinsip yang sama dalam bahasa Inggris Amerika, dan Ibrani. Beberapa strategi linguistik seperti isyarat ditemukan secara universal, yang berbeda hanya pada situasi di mana isyarat tersebut dilakukan. Pragmatik antarbahasa mengungkap tingkat-tingkat dan proses-proses pemerolehan strategi percakapan oleh pembelajar asing. Jelas, pragmatik antarbahasa dapat diterapkan secara praktis pada pengajaran bahasa. Contohnya yaitu penelitian pragmatik antarbahasa adalah yang dilakukan oleh F.X. Nadar tahun 2006, yang mana beliau meneliti tentang penyampaian kritik oleh orang Jawa dalam bahasa Inggris. Menyampaikan kritik kepada seseorang bukan merupakan hal yang mudah, terlebih oleh orang yang berlatar belakang budaya Jawa. Sejalan dengan karakteristik budaya Jawa yang mengutamakan kerukunan dan harmoni, penutur Jawa merasa kurang nyaman mengkritik lawan tutur baik yang statusnya lebih tinggi ataupun lebih rendah meskipun dalam bahasa asing. Selanjutnya yaitu yang keempat, yaitu truisme, yaitu dalam bahasa Indonesia aksioma. Aksioma berarti pernyataan yang dapat diterima secara langsung tanpa pembuktian. Contoh dari sebuah aksioma adalah tautologi. Dalam kamus besar, tautologi adalah pengulangan dari suatu gagasan, pernyataan atau kata terlebih yang mubazir tidak diperlukannya dalam tautologi kalimat harus benar. Selanjutnya yang kelima yaitu epidemiologi representasi, yang dapat diartikan sebagai penyebaran gagasan kepada sebuah populasi yang akhirnya membentuk sebuah kebudayaan. Berikut ini kesimpulan penjelasan dari pemahaman kajian lintas budaya kali ini. Dan sebagai contoh lainnya yaitu lintas budaya seperti orang Arab, kebiasaan orang Arab yaitu sering memakai jubah, sering memakai wangi-wangian, mungkin seperti itu. Demikian hasil presentasi saya dari penjelasan saya tentang pragmatik lintas budaya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.